Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR memastikan rapat bersama Menko Polhukam akan tetap dilakukan untuk membahas dugaan aliran dana 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. DPR setujui Perpu Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Gerindra sambut baik komunikasi intens PKB dan Golkar. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. DPR memastikan akan melakukan rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas persoalan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang terjadi di Kementerian Keuangan. Pimpinan DPR Dasko memastikan DPR akan mengagendakan kembali rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dasko mengatakan Komisi 3 DPR tengah mengagendakan ulang terkait rapat bersama Menko Polhukam itu. Lebih luas, Komisi 3 DPR dijadwalkan akan melakukan rapat bersama dengan PPATK pada Selasa besok dan dengan Menko Polhukam diagendakan pada Jumat ini. Ya, jadi begini, untuk Menko Polhukam itu selain hari ini beliau bisa besok. Nah, teman-teman sedang memutuskan apakah besok atau hari Jumat, begitu aja. Pasti jadi. Besok dengan PPATK kan? Besok dengan PPATK. Jadi sebenarnya nggak ada isu, ini kan cuma mencocokkan waktu aja. Mencocokkan waktu, tetapi rapat dengan PPATK besok, rapat dengan Menko Polhukam rencananya Jumat. Karena terbentur dengan Rabu, Kamis kita kan libur dan cuti bersama kan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi merupakan hal yang lumrah dilakukan di internal partai politik. Hal itu disampaikan Dasko merespon pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Sabtu 18 Maret 2023. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut tak mau mengomentari lebih jauh terkait pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Sabtu lalu. Dasko menilai pertemuan antara Megawati dan Jokowi merupakan hal yang lumrah dilakukan terutama dalam internal partai. Menurutnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga seringkali melakukan pertemuan dengan petinggi partai secara mendadak. Pertemuan tersebut lantas dinilai sebagai hal yang wajar dan biasa di internal parpol. Ya, saya pikir pertemuan antara pimpinan partai politik, dalam hal ini Bu Mega dan dengan Pak Jokowi, menurut saya kan itu adalah hal yang lumrah dilakukan di internal partai. Jadi saya pikir saya tidak mau berkomentari lebih jauh karena pertemuan itu saya anggap adalah hal yang wajar dan biasa, seperti Pak Prabowo misalnya bertemu dengan beberapa petinggi partai yang juga kadang-kadang dilakukan secara mendadak atau kemudian cuma empat mata kan gitu. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu dibahas. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. 10 bulan jelang Pilpres, Partai Gerindra menyatakan komunikasi intens dengan sejumlah partai politik hingga saat ini masih terus dilakukan. Selain membangun komunikasi dengan sejumlah partai, penguatan ke akar rumput pun masih terus dilakukan secara masif. Komunikasi intens dengan sejumlah partai politik hingga saat ini masih terus dilakukan. Selain membangun komunikasi dengan sejumlah partai, penguatan ke akar rumput pun terus dilakukan. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko kepada wartawan pada Selasa siang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon pertanyaan wartawan terkait dengan PDI Perjuangan yang membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah untuk pemilu 2024.
Dasko mengatakan komunikasi dengan partai politik hingga saat ini masih terus intens dilakukan oleh Partai Gerindra untuk menguatkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara terkait dengan Capres dan Cawapres, Dasko menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai. Ya, sejauh ini kan kita semua partai baik yang sudah berkoalisi maupun belum ada koalisi kan itu kan sama-sama sekarang menguatkan posisi partai di akar rumput. Nah, ini tinggal 10 bulan menjelang Pilpres, komunikasi itu akan intens terus dilakukan. Tetapi untuk Gerindra kan sudah kita sampaikan bahwa apapun keputusan soal Capres-Cawapres itu diserahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar. Bang, tapi udah ada penjara konfigurasi memasakkan itu kan sedang ramai yang Pak Prabowo dengan Mas Ganjar ya. Ini gimana sih ini kalau konfigurasinya misalkan dibalik-balik jadi ya namanya juga itu kan konfigurasi dibuat oleh lembaga survei, kemudian juga opini masyarakat, ya itu sah-sah saja. Tapi kan mekanisme di koalisi atau mekanisme di partai kan itu tentunya akan ada sendiri nanti. Gitu. Akan ada rencana pertemuan dengan PDIP nggak sih Bang? Dalam waktu dekat misalnya atau? Saya belum dengar rencana itu. Saya rasa sih pertemuan terdekat mungkin ya dalam rangka halal bihalal kan dengan partai-partai biasanya ada. Sekarang kita puasa dulu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR Dasko mengecam aksi pengancaman terhadap wartawan yang terjadi di Kota Sorong, Papua. Dasko mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada insan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan DPR Dasko menyoroti kasus pengancaman terhadap wartawan dan kantor berita salah satu media di Kota Sorong, Papua. Wartawan yang mendapatkan ancaman itu dikarenakan memuat berita soal illegal logging di Kota Sorong yang membuat beberapa pihak tidak terima atas pemberitaan tersebut. Menurut Dasko, pemberitaan yang memuat soal tindakan ilegal patut mendapatkan dukungan. Dirinya mendesak aparat penegak hukum untuk dapat melindungi insan pers di tanah air saat melaksanakan tugasnya. Saya pikir ini alam demokrasi, saya pikir yang namanya pemberitaan mengenai hal ilegal itu kita harus dukung terus. Apabila ada pengancaman-pengancaman, saya pikir yang berwajib itu harus melindungi. Negara jangan kalah dengan mafia, itu aja pesan saya. Dan kalau masih, nanti kita dari DPR akan minta kepada aparat penegak hukum untuk langsung turun untuk melindungi wartawan-wartawan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. DPR resmi menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal itu disetujui DPR saat rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. DPR resmi menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal itu disetujui DPR dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dalam pengesahan Perpu tersebut, pemerintah hadir dengan diwakilkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui? Pemerintah yang diwakilkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR atas disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Erlangga berharap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah mendapatkan kepastian hukum memudahkan pemerintah dalam mendorong investasi hingga berbagai kebijakan yang fleksibel di sektor ketenaga kerjaan. Tadi paripurna sudah memutuskan untuk menerima Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah ini kami dari atas nama pemerintah berterima kasih kepada pimpinan DPR beserta seluruh anggota DPR RI
dan juga para ketua fraksi dan juga ketua balik, pimpinan balik dan para kapoksi di balik atas ditetapkannya Undang-Undang Ciptaker, Perpu menjadi Undang-Undang Ciptaker. Dan tentunya ini akan memberikan kepastian hukum dan juga oleh pemerintah akan mendorong daripada investasi dan juga untuk menggerakkan UMKM yang sebelumnya di sektor informal menjadi sektor formal, dan terkait dengan sertifikasi halal dipermudah, kemudian juga berbagai kebijakan yang fleksibel di ketenaga kerjaan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR Dasko memastikan Perpu Pemilu akan segera disahkan pada rapat paripurna berikutnya, yakni pada pekan depan. Pimpinan DPR Dasko memastikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilu akan segera diparipurnakan setelah dibahas dalam Badan Musyawarah di DPR. Dijadwalkan Badan Musyawarah DPR akan membahas Perpu tentang pemilu pada pekan depan dan akan langsung segera diparipurnakan. Nanti kita akan di paripurna pekan depan. Karena nggak masuk bamus itu kan. Oh, iya. Oh, tapi udah dibamuskan untuk dijadwalkan atau baru pekan depan bamus? Nanti bamus lagi karena baru kemarin. Oh, berarti pekan depannya itu baru bamus, belum paripurna? Iya, bamus langsung paripurna. Oh iya, di pekan yang sama, siap. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra menyambut baik isu kemungkinan Partai Golkar akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Terkait dengan isu diduetkannya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Gerindra menegaskan hal tersebut merupakan ranah dari Prabowo dan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono turut merespon kedekatan antara PKB dengan Partai Golkar yang saat ini tengah membangun komunikasi intens. Partai Golkar diyakini akan bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dirinya mengatakan bahwa Partai Gerindra merespon baik komunikasi intens yang dijalani antara PKB dengan Partai Golkar dan berharap dapat membuahkan hasil yang baik. Selain itu, terkait dengan penentuan Capres dan Cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah dari Ketua Umum Partai yakni Prabowo dan Gus Muhaimin. Budi memastikan bahwa deklarasi Capres dan Cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan diumumkan bersamaan. Kita sama-sama saling mengetahui ya, jadi nggak bahwa sekarang lagi teman-teman PKB mau bertemu, kita sambut baik, kita lihat hasilnya semoga positif, dan ya Partai Gerindra dan Partai PKB selalu kita sepakat bahwa kita membuka komunikasi itu seluas-luasnya. Saya rasa bukan hal yang mustahil bahwa Partai Golkar bisa bergabung bersama-sama Partai Gerindra dan PKB. Saya rasa kita tunggu saja, ya, sekarang kan kita memang mengajak sebuah kerjasama politik yang PKB, bahwa nanti mungkin ada kemungkinan untuk partai yang bergabung itu akan sama-sama dibahas, ujungnya sesuai dengan pembahasan PKB dan Gerindra, Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar nanti akan menentukan arah pasangan Capres dan Cawapres. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.